Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay. Before we start our lesson, please press the class with the prayer. Be ready. Let's try. Finish. Okay, thank you. Good luck. So, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, biar kita tetap semangat nih, kita nyanyi lagu bersama-sama ya. Oke, Bu. Utama boleh maju ke depan tidak? Ibu minta tolong untuk memimpin lagu. Boleh berdiri ya anak-anak? Keanekaragaman hayati dan apa itu hasil alam. Nah, jadi kalau bentang alam itu, semisalnya contohnya pantai, hutan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan banyak lagi. Kemudian kalau keanekaragaman hayati atau hasil alam itu contohnya kalau di laut ada apa? Ikan. Oke, ada apa lagi? Terumbu karang ada. Terus kalau di hutan ada pohon, betul? Untuk membuat kertas ya? Bisa ya? Bisa. Kalau di dataran rendah biasanya ada apa? Hasil alamnya padi. Nanti untuk jadi beras, makanan pokok ya. Oke, sudah paham. Selanjutnya kita akan belajar mengenai keterkaitan antara bentang alam, hasil alam, dan juga profesi atau mata pencaharian masyarakat di daerah kita. Baik, sebelum itu biar kita makin semangat nih, anak-anak tolong diperhatiin ya. Jadi kalau semisal ibu bilang, ibu berkata pegang hidung, berarti anak-anak semua tunjuknya hidung. Tapi kalau semisal ibu bilang pegang pundak, jangan dipegang pundaknya karena kuncinya di sini ibu berkata ya. Kalau semisal ibu tidak bilang ibu berkata, berarti jangan dipegang pundaknya. Seperti itu. Oke, paham? Ibu berkata pegang mata. Ibu berkata pegang mulut. Pegang lutut. Ya. Ibu berkata pegang telinga. Ibu berkata pegang kaki. Ibu berkata pegang tangan. Pegang lutut. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai apa tadi? Tentang mata pencaharian, hasil alam, dan juga keanekaragaman hayati. Nah, jadi sebelum itu, ibu ingin menunjukkan kepada anak-anak semuanya video. Tolong disimak ya. Nah, dari video ini ada yang terlihat di sini apa saja? Ya, rambut. Terus apa lagi? Manusia. Terus apa lagi? Air, sungai,
profesi dan mata pencaharian itu beda ya. Kalau profesi itu harus menempuh pendidikan terlebih dahulu. Kalau misal mata pencaharian itu ada dari hasil alam, misalkan nelayan itu mencari ikan, itu kan hasil alamnya ya. Nah, kalau misalkan petani itu juga mata pencaharian. Nah, kalau buruh berarti itu profesi karena dia melewati pendidikan terlebih dahulu. Di sini kita akan belajar mengenai dataran tinggi, dataran rendah dan juga pantai. Nah, di Indonesia sendiri itu ada berbagai dataran tinggi. Nah, contohnya bisa dilihat di sini ya. Ini bisa ini bisa dibuka ya di HP masing-masing. Kalau bisa punya HP, nanti di rumah bisa dipimpin sama ibunya sama ayahnya. Oh iya juga. Nanti bisa pinjam sama temennya ya. Ya sudah, nanti bisa bisa juga. Siapa yang pernah ke Dieng? Itu salah satu contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia. Nah, jadi ciri-ciri dataran tinggi itu dia lebih dari 1500 meter di atas permukaan, maksudnya 1500 meter di atas permukaan laut. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh kawasan dataran tinggi di Dieng. Nah, bisa dilihat di sini kira-kira apa ya profesi atau mata pencaharian masyarakat yang ada di daerah dataran tinggi? Petani. Pemuda. Ya bisa. Pemuda. Bisa. Bikin candi. Bikin candi. Ini pokoknya yang berkaitan dengan hasil alam ya. Nah, misalkan petani kopi, petani teh, petani teh, kemudian Petani kul. petani buah, kemudian apa lagi ya? Petani sayur. Nah, seperti itu ya. Dan juga kalau profesi yang biasanya ada di dataran tinggi itu misalnya agronom, ahli konservasi, apa lagi ya? Agronom itu ahli tentang pertanian lah seperti itu. Kemudian biasanya ada peneliti juga. Nah, lanjut ke dataran rendah. Ini di sini ada salah satu contoh dataran rendah di Banten ya. Ini bisa dilihat tidak? Ini punya mata. Ya. Yang ini lebih jelas. Biasanya itu dataran rendahnya itu bentuknya luas, hamparannya luas. Biasanya terletak kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut. Dan juga dataran rendah ini dekat dengan bentang alam seperti pantai, sungai, dan lain sebagainya. Itu hutan semua itu makanya hijau. Iya, jadi di sini tuh hutan semua. Ini sepertinya. Iya, di sini itu karena dataran rendah itu dekat sama sungai, pantai. Jadi hamparannya cukup luas. Itu salah satu ciri dataran rendah. Nah, biasanya kalau di dataran rendah ini hasil alamnya apa ya? Ada yang tahu tidak? Ya, perkebunan bisa, kelapa sawit, perikanan juga ada, seperti contohnya ikan tawar-tawar ya. Ikan tawar, kemudian petani padi juga bisa, itu termasuk di dataran rendah. Seperti itu. Oke, gimana? Tukang kerupuk bisa. Bisa. Tapi kan itu sudah mengolah hasil alam, bukan hasil alam yang alami. Tapi benar, ayo tidak salah. Jadi selain itu mata pencaharian ya. Mata pencahariannya berarti ada petani sawit, petani padi. Ada juga yang namanya profesi di dataran rendah itu biasanya apa? Guru, benar. Memang di dataran tinggi ada guru. Ada, tapi biasanya lebih penelitian di dataran rendah karena banyak penduduk yang tinggal di dataran rendah dan juga penduduk tersebut membutuhkan yang namanya fasilitas kesehatan. Makanya butuh dokter, butuh guru dan lain sebagainya. Bidan, betul. Siapa yang pernah ke pantai? Saya. Nah, di pantai itu ada apa saja? Ada ikan. Kalau itu Penyu bu. ya,
Mata saya sakit. Wah ini waduh bu, ini pantai. Oh pantainya bu. Itu sebenarnya ada kesalahan dari pihak Google Maps ya. Jadi, Nah ini pantai beneran ini bu. ya ini pantai di Kutai ya. Jadi di sini itu pantai itu pemisah antara daratan dan lautan. Nah, jadi di sini terlihat ada pantai, ada gradasi betul. Apa Di ini? pantai itu biasanya ada sumber daya alam ikan jenis di pantai juga ada. Terus ada terumbu karang, ada kepiting. Siapa yang pernah main kepiting di pantai? Lobster. Kayak bukan di pantai. yuyu. Bedanya yuyu sama kepiting apa ya? Di sungai. Yuyu tuh sungai. Baik. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di pantai itu ada yang namanya nelayan, petani garam, terus juga ada profesinya nahoda kapal. Tapi tidak berkaitan dengan alam bukan itu. Iya, tapi itu profesi. Tapi tidak ada. Kalau mata bisa, tapi kalau penjaga pantai dia melalui pendidikan atau tidak? Ya. Kan latihan. Ya, pelatihan. Jadi bisa masuk ke profesi. Kemudian selain itu ahli perikanan juga bisa di sini ya. Apa itu? Ahli perikanan di mana? Dia jadi ikan seperti itu. Oke. Jadi putri dulu yuk. Oke, kita lanjut ya. Jadi sudah paham materinya semua? Sudah. Jadi di sini ibu mau minta satu anak untuk maju. Kita mau menjawab Sabar. di media piring alam ini. Bu, Siapa yang mau? Ada yang mau? Saya. Pusat berenang Bu. Ada yang mau? Ada yang mau? Boleh? Jadi di sini ada dataran tinggi, dataran rendah, sama pantai. Lalu? Nah, nanti ini sebenarnya ada yang cocok, ada juga yang nggak cocok. Jadi sebisa mungkin kamu harus mencocokkan semuanya. Ya. Iya. Misalkan ada peneliti kan bisa di semuanya. Tapi itu ada elemen-elemen lain yang mungkin kalau misalkan peneliti kita di sini, makanya elemen lain itu tidak bisa dimasukkan di sini Lalu ini? di TPL. Sekarang. Iya, kamu nggak kelihatan bu. Oh iya, coba lihat dulu pantai. Boleh dijajarin ke sini juga tidak masalah. Ini apa? Pula lu. Ada yang mau membantu? Ayo bu. Ayo. Ini santai. Berenang Pinter. Betul. Lanjut. Izin Masih ada bos. dua ini. Dataran rendah. Cheese. Baik, terima kasih. Baik, kita cek jawaban dari Yunda. Yang pertama ini dari dataran tinggi. Ini ada petani teh, betul atau tidak? Mata pencahayaan yang ada di dataran tinggi? Betul. Kemudian ada ahli pertanian, betul atau tidak? Profesi di dataran tinggi, betul? Betul ya. Kemudian ada petani kopi, betul atau tidak? Betul. Ini sudah betul. Berarti Junda sudah menjawab dengan benar dan juga sudah memperhatikan dengan baik. Tepuk tangan untuk Junda. Baik, karena sudah paham semua, Ibu akan memberikan KPD kepada orang tuanya. Harap dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kelompok 1 atau 2. Ini banyak banget rumah. Wah. Apakah ada yang kesulitan mengerjakan LKPD
Sudah. Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Ya boleh, yang sudah selesai dipresentasikan ke depan. Ini ya pertama. Tuh. Aku mau ini. Oke, Aku ini. dari yang pertama. Adalah bagian A. Ini ada dataran bunda. Ya, itu. Tuh, bentang alam yang berada di dataran bunda adalah sungai, pantai dan sebagainya. Yang ini ada pantai. Biasanya airnya asin dan memiliki gelombang yang terus berubah, dipengaruhi oleh angin dan pasang surut. Yang terakhir ini dataran tinggi, yaitu bentang alam yang berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Zudan. Ini yang pertama ada Planita, Agronom, dan Planita. Ini termasuk di dataran tinggi. Dan yang untuk Planita di bagian tol guru itu termasuk di dataran rendah. Dan yang ketiga ini ada nelayan, pelajaran, pedagang ikan itu letaknya di kamar. Sudah benar ya? Ada yang jawabannya beda? Semua. Baik, terima kasih. Banyak ya. Oh, jangan dulu. Tadi yang maju siapa? Saya Oke, nanti. 5 Ini pas satu kelompok nggak sih? saya masuk 3. Paham ya? Nah, jadi setelah kita belajar tadi, kita sudah mengetahui bagaimana hasil alam mempengaruhi profesi dan juga mata pencahariannya, juga bentang alamnya juga tentu mempengaruhi bagaimana profesi dan juga mata pencahariannya. Oleh karena itu, nanti ibu akan memberikan soal evaluasi yang akan dikerjakan di rumah. Nanti dikerjakan ya anak-anak akan dikumpulkan di minggu depan. Ibu mau bertanya lagi untuk menguji pemahaman. Tadi di dataran tinggi ada mata pencaharian apa saja? Petani juga. Tuh, betul ya. Kemudian di pantai ada apa saja yuk? Ada yang di ikan, perikanan, Betul. lalu ada nelayan nakoda, Oke, nakoda itu profesi atau mata pencaharian? profesi karena dia ada pelatihan dan sekolah khusus. Ya betul. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, karena sudah paham semua, ibu harap nanti soal evaluasinya dijawab dengan benar semua dan tidak ada yang diragukan lagi. Dan sepertinya pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Nanti kalau semisal ada yang kurang paham, boleh ditanya sama ibunya, sama ayahnya di rumah, dan nanti boleh ditanyakan sama ibu juga di sekolah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran di kelas, ibu minta tolong tadi sudah dipimpin oleh presiden kelas, sekarang dipimpin oleh Ada kelihatan. Ayo. Iya, akan belakang ini.